Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Robbi bahwasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di materi manajemen proyek sistem informasi. Ini di pertemuan ke 12 nih tentang software standar ya. Jadi di bahasan ini nanti akan dipelajari standar apa sih yang harus ada dalam sebuah perangkat lunak yang baik itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu menambah dari wawasan pengetahuan bagi rekan-rekan yang sudah menonton tayangan video ini. Ya, untuk tidak menunda waktu, saya akan membahas tentang standar software itu seperti apa nih. Jadi kalau berbicara standar berarti ada sebuah aturannya. Di sini standar itu adalah sebuah knowledge measure of komparasi, jadi sebuah ukuran dari sebuah komparasi untuk kuantitatif atau nilai yang kualitatif atau kuantitatif. Itu. Jadi standar itu di sana. Jadi ada ukuran komparasi untuk sebuah nilai kuantitatif atau kualitatif. Atau sebuah degree tingkatan atau level sebuah requirement yang excellent atau attainment. Ada juga an acceptable or approved example of something again which other are judge or measure. A level excellent of quality. Jadi standar itu adalah sebuah tingkatan dari baiknya sebuah kualitas itu seperti apa. Diterimanya sebuah sampel sesuatu produk atau barang itu seperti apa, itu sebuah standar biasanya kan. Contoh, ini standar untuk game yang bisa jalan di handphone, di PC, atau ini Windows standarnya ya kebutuhan hardware seperti ini, seperti itu kan. Jadi ada ukuran di mana ini batasannya itu nilainya seperti itu. Terus standar juga ini adalah biasanya secara universal atau secara luas diterima, disetujui. Bahkan artinya di sini dia didefinisi sesuatu apa itu menghasilkan sesuatu yang memang bisa dilakukan. Ya, ini biasanya standar seperti itu. Jadi ada sebuah biasanya standar itu diterima secara umum, luas, mereka menyetujuinya sehingga nanti memang benar sah bahwa ini harusnya seperti ini itu. Terus major klasifikasinya termasuk materi dan substansi. Di mana ini ada properti untuk mengetahui level dari akurasi sebuah standar itu seperti apa, dari physical referensinya seperti apa, sehingga nanti dikalibrasi atau diukur propertinya seperti apa untuk sebuah materi atau substansinya. Jadi klasifikasi umumnya ada substansi dan materi, ada bahan dan substansi. Itu standar biasanya di sana bermain. Standar juga ini ada disebut juga konsep, bentuk atau prinsip dari sebuah persetujuan, otoritas atau custom yang digunakan secara umum. Contohnya untuk model sebuah komparasi atau pengukuran untuk sebuah kualitas atau performansi sebuah prosedur atau praktik. Atau ditulis sebagai definisi batasan atau aturan yang diterima atau dimonitor untuk otorisasi agensi ini, atau minimum acceptable benchmark atau benchmark untuk penerimaan bahwa ini minimnya seperti standar itu kan ada nilainya bahwa ini seperti ini gitu. Nah, ini pada kalanya biasanya kan standar itu memang sifatnya usual meaning of the plural. Jadi memang ya ada batasan di mana bahwa untuk standar ya harus mengikuti seperti ini itu. Nah, ini ada gambaran physical standar ini. Ada sebuah polisi. Apa yang Anda pikirkan polisi itu seperti apa tampilannya kan? Ini atasannya mungkin Pak. Bagaimana mungkin tampilan Anda seperti jurnalis standar? Nah, ini kan. Jadi tampilan polisi kan ya harus mencirikan sebuah polisi. Tampilan seorang jurnalis mencirikan sebuah orang jurnalis, seperti itu. Jadi memang segala sesuatunya itu punya view-nya seperti apa. Di software juga ada nanti standar untuk software itu yang baik seperti apa kan. Bisa login, bisa input, bisa edit, bisa delete, yaitu mungkin yang lainnya
ada standar yang lain nanti. Itu secara praktis kan, nanti belum setelah standar yang internasional yang dibakukan, misalkan pakai ISO, itu beda lagi nanti. Ini standar fisik dari sebuah tampilan kan. Terus standar dari sebuah checklist ini. Standar untuk pergi mandi misalkan. Oh, yang pertama bersihkan ear, neck, piet kaki, ya, itu di checklistan semua misalkan. Ini ada gambar seperti ini. Terus SOP or SOS, ini standar operational procedure atau standar operational system. Ini arti dari sebuah ketika berbicara sebuah standar, berarti standar operasi prosedur seperti apa nih. Jadi biasanya standar yang kecil itu dimakan standar yang besar lagi. Kenapa? Karena memang ketika kita mengikuti sebuah SOP ya kita harus mengikutinya. Itu. Jadi ada gambaran bentuk seperti ini. Ikan kecil dimangsa ikan yang lebih besar lagi, lebih besar dan seterusnya. Standar itu lebih dari protokol misalnya. Standar perangkat lunak ini biasanya kan dalam ininya apa konsep, termnya sama format datanya, dokumen style dan tekniknya itu biasanya tergantung dari si pembuat softwarenya. Jadi terkadang software tersebut bisa dipahami dari pemahaman apa ya, penyimpanan filenya, datanya itu bisa diinstal di peran komputer program. Jadi ya sebenarnya software yang baik itu ya tadi ketika si developer dia membuat sebuah software di mana file datanya itu ketika kita dijalankan dengan komputer yang berbeda itu bisa connect nggak, misalkan seperti itu kan. Untuk memastikan bahwa ini standarnya ada, makanya ada protokol yang pasti yang dibutuhkan untuk menerima bahwa seorang developer ini berkontribusi terhadap pemeliharaan dan pendefinisian standar itu sendiri kan. Makanya ada protokol khusus nantinya. Nih, software standar untuk efisiensi. Developer ini menggunakan standar pengembangan software karena untuk efisiensi kode program itu. Dan user yang secara luas menerima dari hasil aplikasinya itu. Makanya di sini ada gambar kalau untuk jaringan itu ada yang namanya OSI layer, OSI model. Standarnya ada layer 1 sampai layer yang paling bawah ada 1 sampai 7 itu. Ini ada layer aplikasi apa aja, representasi apa. Nah, ini biasanya kan nanti kalau yang layer setiap layer untuk sebuah jaringan ini memang punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang satu untuk host layer, yang satu untuk media. Media berarti berupa perangkat biasanya. Host berupa nanti terkait dengan data itu. Informasi yang dihasilkan dari sebuah layer yang ditampilkan di OSI ini. Nah, ini jadi untuk jaringan misalkan standarnya ada pakai OSI gitu. Standar untuk diikuti ini biasanya protokol HTML. Nah, ini HTML itu TCP/IP, SMTP, POP ini mempunyai standar software untuk dalam merancang aplikasi desain berbasis web itu. Nah, ini biasanya kan ada HTML itu kan standarnya ada. Sekarang ada HTML3, 4, 5. Yang terbawah HTML5 kan dia bisa jalan di mobile dan sebagainya itu. Ini untuk contohnya ini ada email terkirim dari Outlook dapat dibaca dengan menggunakan Yahoo Mail Application. Email yang dikirim dengan SMTP dengan perbedaan program ini pastinya akan bisa ditampilkan tanpa ada standar teknik untuk mengirim email. Karena kan yang satu pakai produk apa, yang satu produk itu bisa dikirim karena kan ada standar tadi di layer OSI itu dia bisa menerjemahkan ini pakai software ini pakai software ini, dia bisa mengirim data, yang penting nanti informasinya keterima di user yang menggunakan si email itu tadi. Karena kan ada standar yang digunakannya itu. Jika tidak ada standar ini kan ini ada gambaran HTTP double apa. Wow, ini ngejelimet nanti makan error sampai tenggelam, atau bantuan tentunya. Dan ini makanya kan ini ada ini I could happen to erasure block network error connection refused by host. Karena ini kan mau minta tolong, ini mau ini tapi jaringannya ini orang mau mancing kan, tapi lah kok dapatnya ini, makanya kan dia terjebak minta bantuan. Jadi si ini minta bantuan lah, ini kan mau nangkap ini
ininya teman-teman error jaringan memang tidak bisa, host tidak bisa menampilkan yang ini nanti. Ini gambaran contoh. Software standar sama dengan software quality. Software standar ini sangat penting aturannya dalam manajemen kualitas software ini. Bagian yang paling penting adalah dari quality assurance itu adalah memilih dari standar itu seperti apa sehingga nanti bisa diterapkan di pengembangan software produknya. Sebagai bagian dari quality assurance process, tool dan metode untuk mendukung sebuah standar ini harus kita pilih. Standar ini digunakan untuk menspesifikasikan proyek yang kita proses, terus untuk mendefinisikan, memonitor, dan standar ini untuk mendefinisikan, monitor, dan mencek bagaimana kita bisa mengikuti dalam membuat sebuah perangkat lunak itu. Fungsi standar itu ya untuk memonitoring sehingga kita nanti mengikuti jalur bahwa kita bikin software ini ya ada acuannya seperti ini. Panduannya itu. Mengapa harus ada software standar nih? Ini kan, ini ada gambar best practice, worst practice. Ya itu kan kita di dunia luar ini banyak lah. Sekarang bikin software itu tool-toolnya itu banyak. Ada framework yang memang bisa membantu kita membuat sebuah software itu bisa dengan cepat selesai, misalnya 1 minggu, 1 bulan, 2 minggu. Yang harusnya 1 tahun itu bisa beres dalam beberapa bulan misalkan, karena kan kita pakai framework yang memang bisa membungkus sebuah sistem yang kompleks itu bisa lebih mudah karena ada framework itu sendiri. Itu kan ada standar sih, framework itu mengikuti standar apa sehingga nanti bisa cepat selesai. Nah ini standar dalam untuk nilai sebuah organisasi memang based on knowledge dari best practice perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan itu kan biasanya mengetahui cara penyelesaiannya seperti apa, biasanya mereka melakukan trial and error sehingga nanti membantu sebuah perusahaan itu dalam meningkatkan pengalamannya dan dia bisa menangani masalah-masalah sebelumnya, karena saking seringnya menangani membuat sebuah software yang semakin rumit, tapi dia karena dia sering membuat sistem seperti itu, ketika ada masalah yang sama maka dia bisa menyelesaikan sebuah problemnya itu dengan adanya trial dan error sebelumnya. Nah ini kan, ini makanya kan harus ada software standar itu, karena dia bisa membantu untuk menyelesaikan semua problem yang ada. Standar dan framework ini mendefinisikan apa itu kualitasnya. Super quality adalah sebuah subjek menggunakan standar nih, fungsinya untuk mengontrol basis dan menentukan level kualitas ya, seperti apa. Nah, standar juga ini membantu kelangsungan ketika pekerjaan ini bisa misalkan selesai oleh satu orang ke orang yang lainnya. Nah, ini kan. Jadi standar ini membantu ketika orang ini mau menyelesaikan ini, dilanjutkan sama orang yang berbeda itu bisa ini, karena kan standar ini tuh ensure that all engineers adopt the same practice. Jadi standar ini bisa membantu seorang engineer ini dia mengadopsi cara praktis yang sama karena ada standarnya itu. Nah, ini best practice create from a long experience in system development. Jadi best practice ini dibuat dari pengalaman yang panjang dalam pengembangan sistem. Ini ada komponen best practice nih. Information strategic planning, pertama itu kan perencanaan strategi informasi, analisis requirement, sistem design, sistem konstruksi, sistem testing, implementation, data akuisisi, dokumentasi, dan maintenance. Ini contoh. Jadi perusahaan biasanya karena dia mengalami pengalaman yang panjang dalam mengembangkan sistem, makanya dia best practice yang terbaik untuk membuat sebuah sistem ya ini tahapannya. Dua tipe dari software engineering standar itu ada product standar, ada proses standar. Yang product itu dia apply to software product being developed. Jadi dia menerapkannya untuk produk software ketika produk itu dikembangkan. Kalau standar proses ini mendefinisikan bahwa proses harus diikuti selama pengembangan software dan mereka harus mengencapsulate dengan praktis pengembangan yang sangat bagus. Jadi yang produk standar itu harus diterapkan ketika produk ini akan dikembangkan. Kalau yang proses ini harus diikuti selama pengembangan software itu. Yang satu lebih hasilnya seperti apa, yang satu harus ke proses seperti apa. Ini produk standar, ada proses standar. Yang produk ini design review form, ini design review conduct, requirement document structure, submission new code for system building.
method header format, version release proses. Java programming yang produk kan project plan. Ini project plan format, change control proses, change request from test recording. Jadi satu sama lain ini saling mendukung. Yang satu ke lebih hal yang teknikalnya, yang satu ke dimana ada proses untuk ke prosesnya harus seperti apa ya, ini kan yang diikuti. Yang satu kan produknya harus ini menggunakan Java, berarti kan nanti di standar itu berarti harus ada yang seperti ini nih. Ini makanya dijelaskan di proses standarnya ada. Terus ada standar deliver value. Standar ini memiliki nilai pengiriman dalam bentuk peningkatan produk, kualitas produk. Ini ada poin yang berdasarkan standar di mana ini makanya akan menghasilkan sebuah, maka dia akan menjadi expensive, menjadi mahal nih. Dalam arti kata ini effort to apply the unlead the marginal improvement in quality. Jadi untuk meningkatkan kualitas ini pasti dia menghasilkan sebuah, nantinya menjadikan delivernya itu menjadi expensive, si produk itu menjadi lebih mahal. Produk standar have to be designed so they can be applied and check in cost effectivity. Standar produk ini dapat didesain oleh kita penggunanya atau mereka siapa yang menerapkannya dan mengeceknya dengan jalan untuk mengefektifkan biaya. Ini kan standar produk itu pasti Anda bikin sistem, kalau ada standarnya kita bisa mengefektifkan dari sisi biaya. Proses standar should include the definition of process that check that product standard have been followed. Jadi standar proses ini harus termasuk pendefinisian proses dari cek produk standar seperti apa yang telah kita ikuti. Ya, karena kan ya udah jelas kalau Anda mau bikin sebuah sistem atau software di mana ada standar proses seperti apa, ya kita harus mengikutinya sehingga nanti kita mengeceknya berdasarkan apa yang ada di checklist standar prosesnya itu apa. Ini selanjutnya ada ISO 9000 standar nih. Ini merupakan sebuah standar internasional yang dikembangkan untuk mengembangkan quality management system ya dalam sebuah industri. Ini juga bisa diterapkan untuk semua organisasi dari manufaktur sampai ke industri yang sifatnya untuk servis ya. ISO 9001 ini adalah merupakan standar yang paling umum ya untuk diterapkan dalam organisasi untuk mendesain, untuk develop, untuk memaintain produk termasuk software nih. Jadi si ISO 9001 ini standar ini ditemukan tahun 87 dan ini mengalami revisi di tahun 2008. Ini ISO 9000. Biasanya kan kalau Anda lihat di pom bensin itu ada ISO 9001 atau di SMK N1 Sumedang itu udah menerapkan ISO 9001 kalau nggak salah. Tapi saya pernah lihat di iklannya itu ada sudah menerapkan ISO 9001 nih, SMKN 1. Tapi nggak tahu sekarang karena itu kan ISO ini dites berapa tahun sekali. Jadi ada habis masanya, nanti kalau mau pakai standar ini lagi harus diuji lagi seperti itu. Dan terus ISO 9001 juga ini standar ini tidak hanya untuk software pengembangan saja, tapi ini juga bisa untuk framework untuk develop software ini. Jadi dia bukan hanya untuk pengembangan software aja, tapi udah untuk standar pengembangan software juga bisa digunakan ini. Biasanya ini prinsip di dalam ISO 9000 ini umum ya, karena dia mendeskripsikan quality process dalam sebuah organisasi, ada standar, ada prosedur yang harus diterapkannya nanti. Nah ini biasanya di ISO 9000 ini ada dokumen yang memang yang harus didokumentasikan di skala organisasi dengan ya, cepat. Yang tadinya manual misalkan menggunakan sistem, nah ini berarti dia udah menggunakan ISO 9000 nanti. Nah, ini di ISO 9000 ada 9 core. Ini yang product delivery process sama supporting process. Yang product delivery itu ada business acquisition, ada design and development, ada test, ada production and delivery, service and support. Di supporting process ada business management, supplier management, inventory management, ada configuration management. Nah, ini memang semuanya saling keterhubungan supaya nanti ada link and match antara yang ini di sisi produk dan sini sisi support dari dukungan manajemen dan sebagainya, ini saling mendukung supaya nanti kan ini memang manajemen memang mengontrol
bahwa sisi kualitasnya memang udah baik, misalkan seperti itu. ISO 9000 standar ini, jika ada organisasi yang kompromi dengan ISO 9001, ini harus ada dokumen yang merelasikan proses dengan core prosesnya. Jadi jika Anda ingin menerapkan ISO ini, berarti Anda harus membuat sebuah dokumen ya, ini yang merelasikan antara core proses yang tadi di 9 core itu dengan dokumen yang di perusahaan Anda itu. Anda harus men-matchkan. Ini juga harus mendefinisikan memaintain record dan mendemonstrasikan organisasi ini prosesnya seperti apa nih. Jadi kita harus bisa melihat catatan rekaman bahwa oh ini dokumennya nanti, sehingga nanti si dokumen ini mendefinisikan proses sebuah organisasi yang harus diikuti oleh manajemen dan yang ketingkat bawahnya ini. Nah, ini kualitas sebuah perusahaan ini yang harus dideskripsikan dengan proses yang relevan dan proses data yang lengkap nih dan bisa di maintenance. Jadi perusahaan yang memang bagus itu dia harus punya data yang relevansi prosesnya itu memang harus terkumpul dan dia harus bisa di maintenance gitu. Karena kan standar itu biasanya didokumentasi kan. Jadi perusahaan yang baik itu biasanya perusahaan yang memiliki dokumentasi yang baik gitu. Nah, ini ISO 9001, ISO 9000 dan organisasi quality-nya. ISO 9001 ada quality model, instance S dari organisasi quality manual, dokumennya ada organisasi quality process. Terus ini project 1 quality plan untuk pengembangan, ini project 2 quality plan juga, project 3 quality plan. Nanti ini yang organisasi quality process ini dikontrol oleh manajemen sehingga nanti saling mendukung nih. Ini organisasinya. Jadi si ISO 9001 kalau dalam sebuah perusahaan, kalau organisasi Anda katakanlah STIMIK mau menggunakan ISO 9001 ya harus memiliki struktur organisasi quality-nya seperti ini ya. Jadi ada yang berperan sebagai project quality management, ada yang berperan sebagai organisasi quality prosesnya, ada yang berperan sebagai organisasi quality manual yang nanti saling mendukung satu sama lain sehingga menghasilkan tujuan yang memang bisa mencapai standar ISO 9000 seperti apa. ISO 9000 certified ini ada contoh. Some software customer demand their supply should be ISO 9000 certified. The customer can then be confident that the software development company has an appropriate quality management in system in place. Jadi banyak perusahaan yang memang terkadang mereka menginginkan sebuah produk yang memiliki standarnya. Misalkan udah punya ISO 9000, di Indonesia punya SNI-nya. Kalau makanan kan udah ada logo halal MUI. Nah, ini software ada ISO-nya, misalkan ada BNSP-nya, ada IEEE, ada apa misalkan. Ini itu kan tergantung dari sebuah si developer yang membuat standar software itu seperti apa. Ini kan ada BW Veritas, ISO 9001, IMS Internasional, ISO 9001 Quality Management, URS. Ada ini contoh, ini kan sebuah kampus atau sebuah perusahaan yang memang memiliki ISO 9001. Dia pasti ada sertifikat nomornya gitu. Yang memang bisa dicek validasinya seperti jelas, ini nggak bohong, ditempel seperti itu. Di ISO 9000 saja certified ini biasanya ada nanti dia oleh independen ya. Jadi akreditasi ini memang sifatnya independen dari pihak yang luar, sehingga nanti quality management proses, dokumentasi proses ini dia bisa mengcover semua proses area yang ada di ISO 9001. Nah, ini karena kan sifat dari ISO ini memang dari luar, makanya kan kita harus memang mengikuti standar yang ada di ISO itu. Jadi kita tidak bisa istilahnya karena orang dalam, misalkan enggak. Jadi dia sifatnya independen, dia dari luar. Makanya kalau enggak mencapai ISO 9001 ya udah perusahaan itu gagal. Nanti kalau mau mengikuti sertifikasi ini lagi ya harus diulang lagi biasanya. Nah, if so, they certify that a company quality process as defined in the quality manual conform to the ISO 9001. Jadi yang sifatnya manual masih bisa misalkan di sini kan ada penjelasan jika mereka mensertifikasi perusahaan prosesnya dengan mendefinisikan di kualitas manualnya seperti apa, conform to ISO 9001. Yang standar kan udah menggunakan sistem prosesnya seperti apa, berarti kan nggak bisa itu. Jadi harus memang saling terintegrasi, baru nanti dia
dokumennya memang harus jelas ini. Nah, ini ada ITIL, dibaca ITIL memang agak bacanya kalau orang Indonesia mungkin agak tanda tanya, tapi sebenarnya ini ITIL adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, L-nya itu kan. Ini merupakan sebuah set praktis untuk IT Service Management yang fokus pada pelayanan IT yang dibutuhkan untuk proses bisnis. ITIL versi 3 ini underpin yang di bawah ISO IH 20000 The Internal Service Management Standard for IT Service Management. Jadi IT ini sebuah framework yang digunakan untuk fokus untuk pelayanan IT dalam core bisnis sebuah perusahaan. Nanti Anda mau pakai ini standarnya pakai ITIL ya silahkan. Nanti ada ISO, ada ITIL, yang lainnya mungkin. Nah, ada lagi yang lainnya. ITIL ini mendeskripsikan prosedur, task dan checklist yang tidak hanya dispesifik ke organisasi, ya lebih ke teknikal lagi. It allow the organization to establish baseline from which it can plan, implement, and measure pengukuran. It used to demonstrate compliance and measure improvement. Jadi si ITIL ini juga dia mau membuat sebuah perusahaan mampu membaseline-nya itu berdasarkan ada perencanaan, implementasi dan pengukurannya itu dia bukan hanya dari sisi manajemen tapi di sisi teknikal nanti kan, karena dia bisa meningkatkan improve perusahaan ke depannya seperti apa. ITIL udah ada versi 3 ini provide ini more holistic perspective, lebih of the full life cycle of service, covering the entire IT organization and all supporting component needed to deliver service to customer. Jadi si ITIL ini memang dia perspektifnya memang ini lebih luas lagi karena dia full life cycle service pelayanan secara menyeluruh, mengcover seluruh organisasi IT dan mendukung semua komponen yang dibutuhkan untuk mendeliver service ke customernya. Ya ini lebih ini lagi. Kalau mau pakai ITIL ya silakan itu. Nah ini core ITIL ada continuous service improvement, service design, service strategi, service operation, service assessment. Ini berputar life cycle-nya dari desain ke transition ke operation nanti ke service strategi. Ini contoh. Ini standar software ya kalau Anda mau pakai ITIL emang enggak itu. Nah itu diskusinya ya disimpulkan bahwa software standar itu ada sebuah standar itu ya kita katakanlah sebuah panduan, ada sebuah best practice, ada sebuah framework, ada sebuah oh ini idealnya seperti ini, bahwa kita harus buat software itu kalau pengen yang bagus di customernya oke ya kita harus mengikuti yang ada seperti apa. Contoh kan misalkan di sekarang perang di dunia gaming itu Nvidia dengan Radeon kan. Nvidia itu dia fokus di kestabilan performa gamenya. Kalau si Radeon memang dia fokus ke di sisi murah kan, tapi spek ya bisa punya Nvidia seperti itu. Bahkan si PS yang terbaru PS5 itu kan dia menggunakan chipset yang ada milik Radeon itu. Kenapa bisa murah? Mungkin seperti itu di si Sony yang bekerja samanya. Kalau pakai chipset Nvidia mungkin bisa lebih mahal harganya, itu kan 8 jutaan. Kalau pakai Nvidia mungkin bisa 10 juta. Di luar negeri, kalau di kita kan 10 juta pasti. Itu yang PS5 yang sekarang keluar. Nah, ini itu dari sisi apa ya? Standar memang ada. Kenapa game-game sekarang itu game-game yang PC terutama itu lebih smooth pakai yang Nvidia gitu. Karena memang standarnya ya ini paling bagus, makanya si developer dia menstandarkan bahwa software yang game yang kita buat itu pakai ini. Yang mobile kan juga sama kan, jadi yang di mobile itu dia lebih smooth pakai yang chipset prosesor yang Snapdragon itu. Mungkin yang pakai MediaTek itu kan Snapdragon dengan Apple Bionic misalkan, itu dia lebih, karena kan si kode program yang ada di game itu kan itu ada DLL yang memang ngambil perintah instruksinya itu yang support ke prosesor yang memang lebih menjanjikan. Sama di dunia software pun sama kan, sekarang kan yang banyak yang sifatnya yang mobile di Android nih, orang developer berlomba-lomba membuat sebuah sistem yang berbasis Android. Sekarang banyak, dimulai dari yang
yang iseng-isengan kayak TikTok dan sebagainya. Itu yang lebih serius untuk hal-hal yang media sosial dan kawan Facebook dan kawan-kawan ya seperti itu kan, itu sebenarnya kan ada standarnya. Sekarang kalau Anda mau bikin sebuah software medsos untuk kampus misalkan ya, karena kita perlu sebuah media sosial khusus untuk forum diskusi mahasiswa yang ada di streaming misalkan, berarti standarnya harus seperti apa? Ya harus kita mengikuti yang ada di udah ada. Ya mirip Facebook, mirip Twitter, mirip Pet, mirip seperti apa? Harus seperti itu. Nggak bisa hanya ya sekedar ala kadarnya. Terus dia bisa video call dan sebagainya. Ya itu standarnya harus ada. Makanya kan kalau mau bikin sebuah aplikasi, katakanlah e-commerce apa, sekarang e-commerce itu kan banyak yang unicorn, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Berarti Anda kalau bikin sebuah e-commerce yang pengen meningkatkan salary perusahaan itu, meningkatkan penjualan perusahaan yang Anda miliki, ya berarti Anda harus bikin sebuah sistem yang mirip dengan yang ada. Kebayangkan rumitnya seperti apa ya, itu standarnya memang udah seperti itu. Mau tidak mau berarti kita harus bikin sebuah. Makanya kan untuk membuat software itu dengan ada salah itu, makanya muncul framework untuk membuat software ya, yang Laravel, kode igniter, terus ada Symfony, Vue.js, ada dan sebagainya. Terus kalau untuk membuat e-commerce-nya yang fokus ke e-commerce itu ada CMS kan, ada Joomla, ada Joomla, ada apa ya, untuk e-commerce itu PrestaShop, OpenChat itu untuk e-commerce full. Cuman kalau kita mau fiturnya full piece banget harus berbayar. Kalau yang free biasanya terbatas, dia dari sisi keamanannya kurang, makanya itu udah ada sekarang. Nah itu udah standar, cuman itu kalau yang CMS itu kan bikinan dari si pabriknya, jadi kita customnya itu terbatas, jadi kita hanya mengikuti yang ada di template-template sana. Kalau untuk mau perbaikan ya kita harus kontak yang developernya, kita bayar biasa. Berbeda dengan yang framework yang membuat full dari awal, baseline-nya udah ada sih. Misalkan pakai kode igniter itu yang mau berbikin e-commerce udah ada, nanti kita tinggal mengembangkan sisi yang untuk tampilan depan, belakang, keamanan, login dan sebagainya kita perbaiki, itu bisa. Itu malah ada codingnya kan, tapi kalau yang CMS itu memang full enggak, itu lebih ke konten manajemennya aja. Itu standarnya udah ada. Jadi ya itu di dunia software itu standarnya seperti sekarang udah seperti itu, berarti kita harus mau tidak mau kalau mau bikin software ya harus memiliki standar seperti itu, nggak bisa yang zaman 5 tahun ke belakang gitu. Itu hati-hati ya. Nah, ini mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga penjelasannya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua terkait software standar. Jadi intinya di dalam software standar ini adalah sebuah ukuran, ada sebuah panduan yang memang harus kita ikuti, bahwa software itu harus seperti ini idealnya itu ya. Sampai jumpa ketemu minggu depan, semoga sehat selalu, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya, karena di masa pandemi ini masih kita harus tidak tahu sampai kapan ini belajar sampai seperti ini. Jadi Anda harus selalu menjaga kondisi. Insya Allah mungkin semester depan kita bisa tetap muka, walaupun memang harus dibatasi hanya 50% itu yang bisa masuk ke kelasnya. Seperti itu. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.